Hai semua, apa kabar? Nama gue Aryo dan selamat datang di channel Aryo Punya Hobi, yaitu channel yang isinya membahas tentang hobi-hobi baru gue. Oke, kembali lagi di video seri gue, video modifikasi tiada henti ya, yang isinya mengenai dimana gue ngebangun Mini 4WD atau mobil Mini 4WD dari 0 sampai menjadi STO 100% atau siap balap. Ya, pada episode sebelumnya gue udah ngerakit chassis Super 2 campur-campur. Ya, super campur-campur. Kenapa campur-campur? Karena part-partnya ini nggak dari satu Mini 4WD, tapi dari macam-macam parts Mini 4WD. Dari kit ini, kit itu, barang bekas, dan lain-lain. Semuanya macam-macam. Nah, ini jadinya begini. Kalau lu kepo sama ini, lu bisa lihat di episode sebelumnya. Ya. Jadi, pada episode ini gue bakal ngerakit bodinya. Gue udah milih bodinya, yaitu... Ini nih bodinya. Bodinya adalah body Sonic Saber. Kenapa gue milih body Sonic Saber? Karena emang gue suka bodinya Saber dari dulu pertama kali gue lihat ya. Dari gue baca komiknya, dari gue nonton serial TV-nya. Emang bentuknya keren ya. Keren. Dia tuh kalau menurut gue itu elegannya dapet, sportinya dapet, mobil balapnya tuh dapet banget, udah gitu bentuknya tuh sedikit kayak real car ya, menurut pribadi gue ya. Dan juga mungkin pada bertanya, loh katanya mau bikin STO 100%, biasanya orang pakai bodi polikarbonat, kenapa gue pakai bodi plastik atau ABS ya? Apalagi dia itu bodinya gede dan nutupin seluruh chassis Super 2. Balik lagi, pendapat pribadi gue suka ini, dan siapa tahu kalau gue pakai body ini bisa kenceng. Kita nggak ada yang tahu. Yes, gue tahu ini body berat. Tapi gimana ya, untuk mobil pertama yang gue rakit dari nol ini, gue pengen banget ngerakit body Saber. Kalau kalian mau ngerakit Mini 4WD, cari yang kalian suka. Kayak gue suka ini, gue pakai ini dulu. Masalah nanti gue bakal modif atau ganti body urusan belakangan. Cuman mobil pertama gue pengen pakai body ini karena gue suka. Jadi tanpa perlu berlama-lama, yuk kita rakit nih body Sabernya. Gue belum mikir nanti kalau udah jadi gue kasih nama apa. Tapi untuk sekarang, yuk kita rakit. Let's go. Rakitnya di sini ya. Oke, jadi ini body Sonic Saber ya. Yuk kita buka dulu yuk. Wow. Dia itu di sini terlihatnya warna putih, cuman kalau kita secara kasat mata itu dia warnanya agak ke putih kehijauan. Jadi kita rakit dulu ya. Nah, pokoknya setiap habis lu rakit itu usahakan dirapihin ujung-ujungnya. Nah, setelah lu bersihin pakai side cutter ini biasanya masih terlihat nih sisa-sisa bekas potongan. Nah, sisa-sisa bekas potongannya kalau lu mau lebih rapi, rapikan dengan art knife ini nih. Dengan art knife ya. Kalau gue biasanya, tapi lu bisa pakai cutter juga. Enaknya pakai art knife ini, dia tajam ujungnya, jadi lu bisa langsung bikin dia rata. Langsung rapih ya, bersih. Bagian sini juga. Kita ratakan juga bekas potongan tang potongnya atau side cutter tadi. Kelihatan rapi ya. Lakukan ke semua bekas potongan tang potong ya. Nah, sisanya jadi dikit nih. Setelah lu potong pelan-pelan, kemudian baru deh lu rapiin pakai art knife. Oke, jadi sudah rapih nih ya. Udah gue potong semuanya, dan sepertinya gue nggak pakai sayap ini. Maksudnya gue nggak pakai sayapnya, gue langsung pakai nih body aja ya. Yuk kita cat terlebih dahulu supaya warnanya jadi warna putih, tidak warna putih kehijauan. Jadi gue bakal cat ini berlapis-lapis. Nah, lapisan pertama gue akan pakai cat di tone spray pen warna putih. Ya, ini
cat yang harganya nggak terlalu mahal, bisa lu cari di toko-toko bangunan terdekat. Kurang bagusnya kalau lu pakai cat bangunan, biasanya kalau lu spray pakai cat semprot bangunan atau cat semprot yang biasa lu di bangunan yang harganya kisaran 20.000 sampai 30.000, biasanya kalau lu pakai ini partikel-partikelnya itu tebel. Nah, karena partikel-partikelnya tebel, biasanya dia tuh terlalu tebal ke nempel di catnya, sehingga detail-detail cat seperti lekukan-lekukan ini akan sedikit tertutup seperti ini. Kalau lu ngecatnya nggak sabar, biasanya nanti detail-detail ini akan hilang karena tertumpuk cat yang tebal. Karena partikel-partikel yang disemprotkan dari cat semprot ini biasanya tebal-tebal, makanya Tamiya itu ngeluarin spesial spray pen merek Tamiya. Spray pennya dia itu semprotannya itu seperti semprotan airbrush yang partikel tipis-tipis, sehingga kalau lu semprot pakai Tamiya spray can yang original Tamiya, biasanya tuh detail-detailnya tetap kelihatan. Makanya gue mau coba nih kalau pakai spray bangunan ini, cat spray bangunan ini, apakah hasilnya sebagus spray pen Tamiya. Jadi kita lihat aja ya. Oke, jadi gue nggak akan nunjukin prosesnya spray pakai ini gimana, tapi langsung nunjukin ke kalian setelah gue spray pakai cat ini. Oke, langsung aja spray. Oke, udah gue cat ya pakai cat spray can Diton warna putih sebanyak 3 lapis dengan jarak 30 cm antara spray can dan body ini. Nah, selanjutnya itu gue nggak mau cuman putih, gue mau ngecat bagian ini nih. Lihat kan, bagian kanopi ini sampai ke, nah ini engine-nya ceritanya, sampai ke engine-nya hitam metalik. Gua pakai biasa spray Diton metallic black ya. Gimana caranya? Pakai cara masking. Maskingnya itu gue pakai merek Tamiya. Kenapa? Karena dari dulu gue udah pakai masking merek Tamiya ini. Daya rekatnya kuat tapi tidak bikin catnya terkelupas karena tertempel oleh masking tape ini. Jadi ayo kita langsung masking dulu bagian-bagian yang tidak ingin terkena cat hitam metalik. Karena memakan waktu lama, sepertinya untuk gua masang satu-satu, gua langsung skip aja ya, dimana gua selesai masang maskingnya. Skip. Nah, gua udah masang semua masking tape-nya. Nah, ini tele ini gue pakai masking tape Tamiya. Nah, yang luarnya pakai masking tape bangunan biasa ya. Jadi kita bisa menghemat pemakaian masking tape Tamiya ini karena menurut gue agak mahal. Oke, nah udah siap. Kebetulan juga gue sempat ngecat warna putih pakai Diton nih sayapnya, jadi kita bisa lihat nanti pakai atau nggak kepakainya ya. Udah semua ke masking. Sekarang gue mau ngecat pakai cat Diton metallic black ya, spray can ya. Jadi kita skip tahap pengecatannya, langsung kita ngelihat hasilnya kalau kita cat bagian ini dengan metallic black Diton spray can. Oke, kita skip. Oke, jadi udah gua cat ya bagian mana yang pengen gua cat pakai metallic black. Nah, sekarang adalah waktunya kita mencopot masking tape-nya ya. Kita bakal lihat apa gua nempelnya masking tape-nya benar atau enggak ntar catnya beler-beler ya. The moment of truth.
Wah, udah kelar nih maskingnya. Jadi ternyata masih ada beberapa parts yang tuh ternyata lolos ya dari masking tape-nya. Tapi ya udahlah ya, namanya juga pertama kali nyoba ngecat pakai cat spray bangunan. Tapi udah oke. Kemudian kita lihat nih sayapnya, kita buka maskingnya sayapnya. Wah, masih bleber di sini ya. Masih ada yang bleber tapi nggak apa-apa lah. Udah kelar ini kita. Nah, di sini kita bisa ngeliat ada bekas ada cat yang bleber tuh. Gue bakal coba ngilangin pakai amplas 1500. Tipis aja, jadi kalau ngamplas supaya hitam karena lapisan hitamnya di atas, jadi gue bakal coba pelan-pelan, gak usah pakai tenaga, gosoknya dengan amplas 1500 ini untuk hilangin lapisan atasnya aja. Jadi ingat amplasnya itu jangan diteken-teken, geseknya jangan diteken-teken. Tipis-tipis aja pelan-pelan. Ini gue percepat doang kok. Tipis aja pelan-pelan. Biar lapisan putihnya yang berada di bawah lapisan hitam metaliknya itu nggak ke gerus juga. Karena gue ngelapis cat putihnya itu sampai 3 kali. Jadi harusnya sih lapisannya agak tebal. Oke, udah bersih nih, lihat nih kita kan udah lumayan bersih ya. Pokoknya harus pakai feeling ya ngegosok amplasnya. Nah, ini udah bersih. Sekarang kita lakukan juga di bagian ini dan sini. Amplas pelan-pelan pakai amplas 1500 grit nih. Nah, sudah bersih kan dengan amplas 1500. Nah, lihat udah nggak ada nih yang kayak tadi itu apa? Nah, udah nggak ada nih sisa bekas maskingnya itu ya, udah gua amplas. Yang penting amplasnya itu sabar, pelan-pelan. Nah, ini juga udah nggak ada nih cat yang bleber, cuma dikit sih, nanti masih bisa lah. Jadi udah siap untuk ditempel stiker. Jadi sekarang saatnya kita tempel stiker. Jadi untuk stiker gue banyak pakai tipe stiker ya. Satu adalah stiker copotan dari Magnum Saber Premium. Ini untuk bagian lampunya. Kemudian stiker original merek Sonic. Nah, gue mungkin pakai nomor satunya, kemudian tulisan full colornya, dan mungkin gue pakai untuk kacanya ya. Ini kemudian untuk ventilationnya di sini nih. Dan gue juga sudah nyiapin stiker vinyl ya, yang tembus pandang belakangnya untuk ditempel di bodi ini supaya terlihat balap banget gitu loh. Jadi karena proses penempelan stikernya lama, gue skip aja langsung setelah gue tempel stiker-stikernya ya, oke? Nah, akhirnya kelar juga ya nempel stikernya, baik stiker vinyl maupun stiker bawaan dari Sonic Saber. Nah, jangan lupa kita nempelin roller dulu nih ke sini. Ini adalah roller bawaan dari Sonic Saber, tapi gue nggak mau pakai yang ini, makanya nggak gue cat warna putih. Lihat nih perbedaan warnanya. Karena gue nggak mau pakai, gue ganti dengan roller bawaan dari MA Chassis. Ya, ini roller bawaan MA Chassis ya, karena ada yang nganggur dan warnanya hitam, kenapa nggak gue pakai? Lagi pula kayaknya sih cuman sebagai pemanis aja ya di bodinya Saber gue ini. Kok Saber ya, gue aja belum kasih nama. Nah, kita langsung pasang aja ya. Oke, roller udah kepasang, stiker semua udah kepasang, dan akhirnya gue memutuskan untuk memasang sayapnya aja ya, karena pas gue perhatiin kayaknya lebih keren pakai sayap ya. Jadi gue pasang dulu sayapnya. Iya, sayapnya udah kepasang ya. Jadi akhirnya kelar juga nih bodinya. Wah, dan gue sendiri kayaknya puas ya. Meskipun penempelan stiker yang gak terlalu nempel-nempel banget, tapi gue puas lah ya. Kelar bodinya, sekarang kita coba pasang di chassisnya. Ini chassisnya. Oke, yuk kita pasang.
Dam, taram, dam, daram, dam. Ingat, kuncinya jangan sampai hilang karena kecil dan tipis. Oke, udah kepasang kuncinya. Nah, jadi deh. Gue belum tahu nih mau kasih nama apa, tapi overall looksnya bagus ya. Dan gue puas jadinya. Jadi silahkan dilihat-lihat dulu Mini 4WD ini dari berbagai sudut. Oke, akhirnya kelar juga gue ngerakit dan ngecat body Sonic Saber sehingga menjadi body yang gue inginkan atau hasil imajinasi gue ya. Dan overall hasilnya itu menurut gue ya cukup oke. Melalui pendapat pribadi gue aja ya. Tapi gue nggak tahu nih, menurut kalian gimana? Menurut kalian apakah body yang gue bikin ini ada kekurangan atau kalian punya saran untuk kedepannya dia dimodif seperti apa ya? Silahkan tulis di kolom komentar. Atau enggak kalian juga punya pengalaman ya, pengalaman ngecat atau ngerakit body sesuai dengan imajinasi kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah ya. Overall ini merupakan pengalaman yang seru dan modifikasi mobil ini tidak sampai di sini. Karena sesuai dengan tema modifikasi tiada henti, mobil ini akan terus gue modifikasi sampai gue puas ya. Jadi sekian dulu video gue kali ini ya. Silahkan like jika kalian suka dan pertimbangkanlah untuk subscribe agar gue makin semangat bikin konten-konten ke depan. Gue Aryo, gue pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.